Nama saya Tasya Novi Utami dengan NIM 19106111177. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi bela negara dan dasar hukum bela negara. Definisi bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dasar hukum bela negara terdapat di Undang-Undang Dasar tahun 1945, diantaranya pasal 27 ayat 3 yang mengatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Lalu ada di pasal 30 ayat 1 yang mengatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-undang lain yang menjadi dasar hukum bela negara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sekian dan terima kasih. Nama saya Alif Dafar Raditya, NIM 19106111157. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, serta manfaat dari bela negara. Untuk tujuan bela negara yang pertama, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, untuk melestarikan budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, memberikan yang terbaik untuk bangsa. Dan yang terakhir, menjaga identitas dan integritas negara. Untuk fungsi dari bela negara sendiri, yang pertama adalah menjaga atau mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Kemudian, fungsi dari bela negara juga merupakan bentuk untuk menjaga keutuhan NKRI. Kemudian, merupakan kewajiban semua warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, menjalankan fungsi sejarah. Untuk manfaat bela negaranya sendiri, yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kemudian, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Kemudian, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan negara dan patriotisme sesuai dengan kemampuannya sendiri. Yang kelima, memilih jiwa yang leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang terakhir, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Kemudian kita masuk ke dalam komponen pertahanan bela negara. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30, kemudian pada aturan turunannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di sini dijelaskan bahwa terdapat 3 komponen yang mendukung pertahanan bela negara. Yang pertama ada komponen utama adalah sumber daya nasional yang sudah siap digunakan untuk mempertahankan negara. Contohnya adalah Tentara Nasional Republik Indonesia, kemudian ada kepolisian. Kemudian yang kedua adalah komponen cadangan. Nah, komponen cadangan ini adalah sumber daya nasional yang telah siap digunakan untuk memobilisasi atau mengerahkan kekuatan pendukungnya untuk mendukung komponen yang utama. Contohnya adalah Hansip, Sapam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada komponen pendukung, adalah sumber daya nasional yang digunakan untuk mendukung komponen utama dan juga komponen cadangan. Contohnya adalah mahasiswa, kemudian masyarakat, warga negara, rakyat, dan profesi-profesi lainnya seperti dokter, kemudian teknik, kemudian insinyur, dan lain sebagainya. Terima kasih. Nama saya Kasyana Saski, NIM 19106111185. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ancaman dari dalam negeri. Tapi sebelum mengetahui apa saja bentuk-bentuk ancaman dari dalam negeri,
Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari ancaman. Ancaman sendiri merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mengubah ataupun merombak suatu kebijakan yang sudah terkonsep dalam suatu negara. Ancaman dari dalam negeri adalah suatu ancaman terhadap suatu kondisi atau bidang tertentu dalam negeri yang berasal dari dalam negeri itu sendiri. Bentuk-bentuk ancaman dari dalam negeri contohnya adalah aksi teror. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme dalam negara yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bentuk yang kedua, pemberontakan. Pemberontakan merupakan wujud untuk bisa menyebabkan Indonesia terpecah belah. Selain itu juga ada pemberontakan bersenjata. Contohnya sejumlah aksi pemberontakan bersenjata di Indonesia yang dilakukan oleh gerakan radikal, misalnya oleh PKI. Lalu yang ketiga ada sabotase dari dalam negeri. Misalnya merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa oleh oknum dalam negeri. Yang keempat ada penyelundupan, yaitu perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi. Contohnya penyelundupan barang ilegal kepada tahanan penjara atau penyelundupan barang yang dicuri. Penyelundupan juga dapat berbentuk seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, dan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain. Lalu selanjutnya, yang kelima, perdagangan narkotika dan obat terlarang yang merajalela. Dan yang terakhir adalah pencurian sumber daya seperti ikan dan tambang. Indonesia merupakan negara multikultural dengan bentuk negara kepulauan yang membuatnya memiliki banyak tantangan dalam integrasi bangsa. Integrasi bangsa ini diperlukan karena keberagaman yang dimiliki Indonesia yang rawan sekali terhadap isu-isu terkait di integrasi bangsa atau perpecahan bangsa-bangsa dalam Indonesia yang dikenal memiliki multikultural banyak sekali. Ada banyak sekali hal yang dapatnya diproses dalam integrasi persatuan dan kesatuan dari dalam maupun luar negeri. Beberapa bentuk ancaman dari luar negeri yang membahayakan integrasi bangsa antara lain adalah dalam bidang militer. Yang pertama adalah agresi militer yang berupa segala bentuk usaha untuk menyakiti negara lain melalui cara-cara seperti blokade, gencatan senjata, atau serangan-serangan militer lain yang sama. Contohnya dalam beberapa saat yang lama adalah ketika proses kemerdekaan Indonesia seperti agresi militer Belanda 1 dan 2 yang Belanda melakukan bentuk usaha untuk melakukan blokade atau gencatan senjata dan serangan-serangan militer yang serupa. Kedua adalah teror dan aksi yang berasal dari jaringan internasional seperti bom Bali dan bom JW Marriott yang merupakan serangan-serangan dari negara lain yang bersifat internasional. Dan ketiga adalah gerakan yang bertujuan untuk memata-matai Indonesia atau dapat disebut dengan spionase. Dalam bidang non-militer, itu contohnya adalah masuk dan berkembangnya diikuti budaya-budaya barat yang bertentangan dengan budaya timur Indonesia. Dalam masa globalisasi, banyak sekali terjadi masuknya budaya-budaya yang tidak baik dan bertentangan dengan budaya sifat Indonesia. Dalam contoh bentuk-bentuk ancaman dari luar negeri ada 4, yaitu adalah gerakan mata-mata atau spionase, segala usaha dan bentuk yang untuk melukai negara seperti blokade jalan, terjadinya teror-teror yang berasal dari jaringan internasional, dan pengaruh berkembangnya budaya kebarat-baratan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bela negara. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 menegaskan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara tegas ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
Demikian juga pasal 30 menegaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia, yaitu 1. Mampu menempatkan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi mahasiswa dalam bela negara. Mahasiswa ialah agent of change. Agent of change ini ialah suatu tindakan yang dapat merubah suatu keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa dalam implementasinya sebagai bela negara. Yang pertama, mampu memerangi narkoba di wilayah kampus maupun di luar kampus. Lalu yang kedua, melestarikan kebudayaan Indonesia agar budaya-budaya tersebut tetap lestari sampai generasi-generasi selanjutnya. Lalu yang ketiga, menjadi mahasiswa yang cerdas dan mampu menyaring informasi-informasi asing yang masuk ke Indonesia agar kita semua terhindar dari hoax. Lalu yang terakhir, dengan patuh dan taat pada hukum yang berlaku agar terciptanya keamanan dan kenyamanan di masyarakat sekitar.